warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara webinar program aksi atau acara Kumpul Sobat BCIC. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peluang pasar di Taiwan. Aksi ini merupakan program di mana komunitas BCIC yang telah mengikuti program BCIC seperti Creative Business Incubator, Indonesia Fashion and Craft Award, juga Design Lab bertemu untuk saling sharing. Tujuan dari program ini adalah untuk membangun ekosistem yang kreatif dan kolaboratif. Perkenalkan, saya Priski Diana yang akan memandu kegiatan webinar pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria, Bapak Ruru Satrio Utomo, dan narasumber inspiratif kita, Ibu Yuyun Aryani, founder dari IAP Baby dan Sis Good Store, yaitu yang merupakan alumni CBI tahun 2019, serta seluruh tenan BCIC yang telah hadir. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria, Bapak Rurus Satrio Utomo. Kepada Bapak Rurus Satrio Utomo kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rizky. Suara saya apakah masuk ya? Masuk, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Yang kami banggakan dan yang berbahagia pada pagi hari ini, Mbak Yuyun Aryani, founder IAP Baby dan Sis Good Store, serta tenan CBI 2019. Eh, Tak lupa juga saya menyapa rekan-rekan tenan CBI, tenan IFCA, dan eh, rekan-rekan dari alumni Design Lab untuk tahun 2018 sampai dengan 2024. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ruru Satrio Utomo, selaku Kasubag Tata Usaha di BPFK. Pada pagi hari ini, eh, perkenalkan saya mewakili Bapak Kepala BPYK, Pak Diki Sulistia, karena beliau sedang ada agenda lain dan berhalangan untuk dapat langsung menyapa rekan-rekan sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi yang penuh inspirasi ini dalam acara aksi, yaitu acara kumpul Sobat BCIC, sebuah momentum berharga di mana kita bisa berbagi, belajar, dan bersinergi untuk kemajuan bersama. Acara aksi ini menjadi ajang yang sangat strategis karena kita tidak hanya berkumpul tapi juga membuka cakrawala baru, wawasan baru, khususnya dalam memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat global. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan langsung pengalaman dan wawasan dari narasumber atau pembicara yang berada di Taiwan, sebuah negara yang memiliki potensi pasar yang sangat menarik bagi industri fashion maupun pria. Ini adalah langkah awal yang sangat penting, sebuah jembatan yang kita bangun untuk menghubungkan produk-produk unggulan kita dengan pasar baru. Oleh karena itu, melalui acara ini, saya berharap kita semua dapat memanfaatkan setiap sesi sharing dengan baik. Jadikan ini untuk saling bertukar pikiran, membangun jejaring, dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk menembus pasar internasional. Gunakan momentum ini untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Akhir kata, saya menyampaikan selamat berdiskusi.
Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruru atas sambutannya. Baik, Sobat BCIC, selanjutnya kini kita akan memasuki sesi utama yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Sesi ini akan memberikan wawasan yang sangat relevan terkait peluang usaha dan strategi pengembangan brand Indonesia di luar negeri, khususnya di Taiwan. Untuk Sobat BCIC juga dapat mempersiapkan catatan dan pertanyaan yang bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Baik, mari kita perkenalkan narasumber kita. Telah hadir bersama kita narasumber inspiratif Ibu Yuyun Aryani, founder dari IA Baby dan Sis Good Store, sekaligus alumni CBI tahun 2019. Hari ini kita akan membahas topik yaitu melihat bagaimana di Taiwan memiliki pasar yang besar dan bagaimana memanfaatkan platform digital seperti Facebook, TikTok Shop, dan Shopee untuk berjualan. Kondisi ini tentu menjadi peluang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para PMI, tapi juga untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia agar bisa diterima masyarakat lokal di Taiwan. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut narasumber kita, Ibu Yuyun, untuk menyampaikan pemaparan materinya. Pada Bu Yuyun, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Kedengaran ya suara saya? Terdengar. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dari Taiwan, ya. Ni hao. Oke, hari ini eh, kita akan diskusi ya, dan saya akan sharing tentang peluang pasar di Taiwan. Oke, next Mbak. Oke, jadi hari ini eh, pagi ini kita akan mengenali ya pasar Taiwan apa aja jadinya di agenda kita. Jadi Taiwan ini banyak sekali peluang untuk para pembisnis di Indonesia nanti akan saya paparkan. Oke, ini langsung aja next. Next, Mbak. Oke, saya perkenalan dulu ya teman-teman ya. Nama saya Yuyun Aryani, saya founder Ya Babywear. Atau ya Baby. Saya juga director dari Siskustar Indonesia. Jadi perusahaan saya bergerak di bidang fashion, pakaian. Jadi kami memproduksi pakaian bayi, anak, dan seragam, dan pakaian fashion lainnya. Saya juga alumni Creative Business Incubator di tahun 2019, teman-teman. Dan sekarang saya sedang kuliah di Taiwan, sedang menjalani kuliah S2 Master International Business di National Tsinghua University, Taiwan dengan beasiswa penuh. Nah, sekarang saya ini di semester kedua ya, saya juga pemegang ARC. ARC itu Alliance Resident Certificate. Jadi ARC student itu juga bisa bekerja di sini dengan mengajukan work permit. Jadi secara legal saya bisa bekerja di sini dan juga saya juga bisa membuka bisnis dengan beberapa ketentuan ya tentunya. Oke, next. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu ya teman-teman ya kondisi Taiwan saat ini di 2025. Yang perlu kalian tahu, Taiwan adalah salah satu negara di Asia Timur ya yang kita tahu tidak sebesar Indonesia karena luasnya juga kurang lebih 36.000 kilometer persegi, di mana itu lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Timur ya. Kalau saya kan dari Malang ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalau Jawa Timur sendiri itu kan sekitar hampir kalau kalau nggak salah sekitar hampir 49.000 kilometer persegi. Jadi lebih besar Provinsi Jawa Timur ya dibandingkan luas wilayah seluruh Taiwan. Nah, data yang saya dapatkan
populasi Taiwan per Juli kemarin ya dari Nasional Statistik Taiwan itu di 23 juta ya sekitar 23.337 ribuan. Tapi dia memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Jadi di 2024 daya belinya sangat tinggi di 34.000 USD per tahunnya ya. Jadi memang dia termasuk 5 besar teratas untuk pendapatan per kapita. Jadi masyarakatnya punya daya beli yang sangat tinggi ya. Dan di Taiwan yang kita tahu juga penghasil 60% semikonduktor di dunia ya. Jadi mereka juga masyarakatnya sangat digital friendly di sini. Jadi 90% tuh rata-rata udah ini ya, udah paham sekali tentang internet. Kebetulan saya tinggalnya di Hualien. Hualien itu adalah salah satu provinsi dan itu provinsi terbesar di Taiwan. Ya, jadi walaupun tidak di ibu kota, tapi hampir seluruh Taiwan itu cukup maju ya. Bahkan mungkin hampir merata karena wilayahnya juga tidak terlalu besar seperti Indonesia. Nah, menariknya karena di Taiwan ini pekerja imigrannya sangat besar ya teman-teman ya. Jadi di per Juli 2025 kemarin itu aja sudah sekitar 849.000 PMI pekerja migran dan paling besar adalah pekerja imigran dari Indonesia. Ya, jadi itu belum termasuk dengan mahasiswa, kemudian dari keluarganya gitu. Jadi kalau kalau ke sini, kalau ke Taiwan itu jangan aneh karena hampir semua daerah di Taiwan itu ada orang Indonesianya, ya. Jadi bahkan di beberapa county seperti di Taipei, Taichung, kemudian di Hsinchu itu adalah tempat-tempat pabrik besar ya dan banyak sekali orang Indonesianya di sana ya. Jadi banyak sekali juga fasilitas umum seperti ATM, kemudian stasiun dan beberapa tempat itu menggunakan bahasa Indonesia. Ada tersedia bahasa Indonesia. Bahkan karena di sini saya juga anak-anak saya juga sekolah di sini ya, sekolah di sini. Kemudian suami saya juga visiting scholar di sini, peneliti di sini. Jadi ada juga di sekolah anak saya itu dari pemerintah Taiwan tuh menyediakan untuk eh, mereka membuka mata pelajaran untuk bahasa imigran gitu ya. Jadi orang Taiwan mempelajari juga bahasa Indonesia, teman-teman ya. Karena saking banyaknya orang Indonesia di sini. Oke, boleh next. Oke, nah dari data yang ada sekarang ya karena selain selain masyarakatnya juga memang banyak sekali apa namanya eh, dari imigran dan lain-lain. Yang saya bilang itu penetrasi online juga tinggi sekali, tetapi memang offline-nya juga maju ya teman-teman. Jadi kalau di sini itu yang familiar itu convenience store-nya itu seperti Family Mart, 7-Eleven ya, High Life itu banyak sekali yang memang melakukan transaksi offline di sana. Jadi artinya sama seperti di Indonesia, tapi mereka eh, banyak yang sudah menggunakan AI atau robot gitu ya di supermarketnya tersebut. Dan di Taiwan itu sangat banyak sekali night marketnya ya. Jadi hampir semua county itu ada night market atau pasar malamnya yang memang sangat ramai. Biasanya di hampir county itu, apalagi di Taipei ya, Taipei itu banyak sekali night marketnya. Jadi transaksi offline-nya juga banyak ya teman-teman ya. Nah, di online itu yang paling banyak transaksi yang pertama masih Shopee ya, Shopee Taiwan. Berbeda mungkin teman-teman yang pernah ekspor ya, ekspor ke Taiwan melalui Shopee. Saya juga ada ya Shopee Taiwan, tapi yang dari Shopee Indonesia. Biasanya teman-teman yang sudah mempunyai akun toko Shopee di Indonesia itu biasanya kalau tokonya eligible, biasanya itu akan dimasukkan ke program Shopee Export entah di invite atau biasanya apa atau mendaftar sendiri biasanya ya, mendaftar ke Shopee.
program ekspor biasanya ada yang seperti itu. Nah, itu akan dikloning oleh tim Shopee Indonesia. Ya, jadi Shopee Indonesia yang menghandle untuk ke berbagai Shopee di dunia, tetapi tetap tokonya kalian yang di Indonesia gitu. Jadi yang handle adalah tim Shopee gitu ya. Jadi kayak di cloning gitu dan plug sama sama persis gitu ya. Nah, berbeda dengan yang saya sampaikan sekarang ya teman-teman ya. Ini adalah Shopee Taiwan ya. Jadi kalau Shopee Taiwan itu base-nya memang di Taiwan ya. Jadi kalian mengcreate toko. Jadi saya juga kalau saya sekarang bikin toko di Shopee Taiwan, tapi tidak semua bisa create Shopee di Taiwan ya tokonya ya. Karena harus mempunyai ERC yang saya bilang itu ada Alien Resident Certificate atau Permanent Resident Certificate ya. Jadi eh, nggak semua bisa berjualan di Shopee Taiwan. Nah, di sini juga menariknya di di Taiwan ini banyak sekali platform seperti kayak Momo, kemudian TikTok Shop, Facebook, dan familiarnya di sini itu menggunakan Line ya teman-teman dan Facebook Messenger ya. Saya juga sering belanja gitu lewat Facebook ya, Facebook Messenger dan itu common di sini gitu ya. Jadi umumnya mereka belanja lewat online gitu ya, lewat Facebook, lewat TikTok gitu, lewat Shopee gitu. Oke, next. Nah, yang nanti teman-teman kita akan saya saya sudah membuka toko ya, namanya adalah Indo Nusantara, di mana nanti ini adalah gerbang teman-teman yang mau bergabung ya, dan ini kita punya apa namanya, kita punya channel di beberapa channel online dan offline ya, jadi ada di Shopee Taiwan, kemudian saya juga udah buka di Instagram, kemudian di TikTok dan Facebook gitu ya. Nah, ini tentunya nanti em, kita mempunyai target yang saya bilang tadi nih, karena di Taiwan itu sangat tinggi sekali ya jumlah PMI-nya ya, itu ini kurang lebih 270.000 pekerja migran Indonesia ya dan terus bertambah ya. Karena kalau saya lihat itu datanya di dari Teto di Indonesia, Teto Surabaya atau Teto Jakarta itu terus terus bertambah gitu ya. Entah di sektor formal atau informal. Dan mahasiswa Indonesia tuh sangat banyak di sini. Mahasiswa Indonesia itu entah di overseas atau dari international student itu apalagi fall ini ya, fall ini September ini akan berdatangan lagi ya mahasiswa baru. Jadi sangat banyak sekali peluang pasar di sini dan rata-rata mereka yang saya lihat karena kalau di sini sebenarnya banyak toko Indonesia ya, teman-teman. Tapi mereka kebanyakan itu adalah menjual makanan. Ya, jadi kayak makanan-makanan Indonesia, bumbu-bumbu dan lain-lain. Tapi memang jarang yang seperti baju, craft dan lain-lain gitu ya. Itu masih didominasi oleh brand lokal sendiri dari Taiwan gitu ya. Dan mereka ini rata-rata yang eh, orang Indonesia di Taiwan ini mereka juga aktif ya. Seperti saya juga yang baru datang di Indonesia eh, sangat apa namanya ya, sangat dimudahkan lah ya karena gampang kalau berkomunikasi. Walaupun memang kendalanya nanti di bahasa Mandarin ya. Tapi sebenarnya saya juga kan eh, kalau ke sini itu otomatis teman-teman yang kuliah di sini sedikit banyak itu pasti dia bisa bahasa Mandarin sedikit ya. Jadi termasuk saya yang kalau di luar kampus maupun sehari-hari karena anak saya juga sekolah di sini kita menggunakan bahasa Mandarin gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi mau nggak mau dan berbahasa Mandarin juga sehari-hari dan karena teknologi udah canggih juga ya, jadi ini
tidak menjadi masalah, menjadi kendala untuk tidak akan menjadi kendala bagi teman-teman yang mau bertransaksi di online gitu ya. Nah, yang kedua secondary targetnya nanti ini adalah masyarakat Taiwan yang memang mencintai produk-produk fashion yang seperti batik gitu ya. Jadi kemarin itu eh saya ke KDI Taipei ketemu sama atas perdagangan, perindustrian juga gitu kita ngobrol dan ternyata saya kemarin diminta coba ke Songsan Cultural Creative Park di Taipei dan ternyata benar di sana itu eh di sana itu banyak sekali eh, produk-produk kreatif ya dan masyarakat Taiwan itu suka produk-produk yang punya nilai seni gitu ya. Jadi ini menjadi apa peluang buat teman-teman ya banyak karena daya beli mereka tinggi ya daya daya beli mereka juga tinggi jadi mereka eh, tidak begitu mempertimbangkan untuk masalah harga ya. Terus eh banyak banget sini karena di sini banyak banget yang suka kopi, tapi Taiwan bukan penghasil kopi ya teman-teman ya. Jadi mereka kalau kopi itu ekspornya dari Indonesia atau Vietnam ya. Jadi rata-rata memang kopinya itu dari Vietnam atau Indonesia gitu. Nah, yang saya bilang tadi mereka suka sama produk-produk yang seperti kayak kerajinan. Jadi ini sangat potensial di Taiwan gitu ya. Oke, next. Oke, yang saya bilang tadi nih. Jadi ini teman-teman, saya udah create toko ya namanya dengan brand Indo Nusantara yang sudah ada sekarang di Shopee Taiwan ya. Saya karena awalnya karena saya punya produk sendiri ya, produk sendiri produk-produk fashion, kemudian mau saya jual di Indonesia, sorry, mau saya jual di Taiwan gitu melalui berbagai channel ini. Nah, saya jadi kepikiran waktu itu kenapa tidak sekalian teman-teman UMKM yang lainnya itu bergabung gitu ya. Karena yang saya lihat eh, lebih baik lagi kalau misalnya satu toko itu bisa mencakup banyak kategori gitu ya. Karena kategori atau produk-produk yang potensial tuh bukan cuma fashion ya teman-teman ya dan kebetulan saya juga kan produknya kan main produknya adalah di fashion bayi dan anak ya. Nah kalau fashion bayi dan anak kan memang eh, marketnya niche di sini ya. Jadi karena marketnya niche, karena memang angka kelahirannya di Taiwan itu tidak besar ya dan bahkan cenderung turun ya cenderung turun jadi mereka demand-nya nggak setinggi mungkin produk-produk fashion dewasa gitu ya jadi saya mikirnya oh kenapa tidak kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu ya untuk bersama-sama memasarkan dan berjual dan menjual produknya di Taiwan gitu jadi ini adalah brand baru yang saya create yang saya munculkan di hari ini gitu ya dengan tagline Treasure of Indonesia. Saya berharap brand ini bisa bisa menjadi tempat buat teman-teman ya untuk memasarkan produknya di Indonesia maupun di negara lain gitu ya. Jadi channel yang saya buat sekarang sudah ada di Shopee Taiwan, kemudian di Instagram ya. Kemudian ada di Facebook, nanti teman-teman bisa follow ya, kemudian di TikTok juga. Nah, di offline, saya bilang tadi karena saya juga sekarang itu kuliah di National Tonghua University dan kebetulan juga jurusan International Business. Jadi memang ada beberapa yang kita di-invite untuk mengisi bazar kampus gitu ya, teman-teman. Dan saya kemarin juga ngobrol sama KDI Taipei ya dari Buara Tasa Perdagangan juga ya. Jadi ada kemungkinan atau biasanya KDI juga mengadakan pameran ya, pameran-pameran yang
Semoga nanti teman-teman bisa masuk ke pameran-pameran tersebut juga gitu ya. Jadi bukan cuma brand-brand besar, tapi brand-brand UMKM juga bisa masuk ke sana ya. Dan juga saya bisa memasarkan di kampus maupun di luar. Karena banyak sekali event-event di Taiwan ini yang terbuka juga dari negara lain gitu ya. Karena memang yang saya bilang imigran di sini sangat besar, sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi Taiwan terbuka sekali untuk produk-produk yang memang diperuntukkan untuk para imigrannya gitu. Jadi visi dari Indonusantara sendiri, saya ingin memperkenalkan produk UMKM agar dikenal dan dicintai di Taiwan pada khususnya dan nanti secara global pada umumnya. Oke, next. Oke, jadi ini ada produk UMKM Indonusantara ya teman-teman ya yang nanti akan eh, teman-teman juga akan bisa bergabung di Indonusantara gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki brand gitu ya, memiliki produk fashion gitu ya, fashion bayi, anak, dewasa, dan khususnya yang menonjolkan ciri khas Indonesia. Yang saya juga bilang karena target pertama kita adalah orang-orang Indonesia yang berada di Taiwan. Jadi mereka juga butuh barang-barangnya ini ya, barang-barangnya Indonesia karena kayak di Taiwan aja banyak banget Muslim ya. Contoh yang kayak di di kampus itu ada namanya Formit ya, Forum mahasiswa Muslim Indonesia ya, dan itu tersebar dari kalau saya kan berada di timur, jadi kami di Formit Timur itu adalah komunitas muslim gitu ya. Jadi banyak yang membutuhkan jilbab gitu ya, kayak baju koko dan lain-lain. Nah, itu kan tidak dijual di Taiwan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi biasanya itu para TKI atau PMI lainnya itu mereka biasanya itu beli di Shopee gitu ya. Nah, saya lihat itu di beberapa toko orang Indonesia yang punya yang di Shopee Taiwan itu udah lama juga nih teman-teman, tapi memang tidak banyak dan didominasi oleh makanan gitu ya, didominasi oleh bumbu-bumbu masakan Indonesia kayak gitu ya. Nah, tapi memang masih sedikit yang dari fashion sama kriya nih teman-teman ya. Jadi menurut saya ini peluang ya. Saya bilang tadi ini peluang karena saya sendiri kalau mau nyari jilbab itu kayak jadinya ini di mana ya belinya kalau di Facebook itu ada tapi kayak nyampur-nyampur kita nggak tahu brandnya apa ya. Jadi nanti di Indonusantara kita akan mention ya brandnya apa ya teman-teman ya, brandnya apa. Terus nanti karena saya juga apa namanya, karena saya berharap saya bisa akan menjadi teman-teman ya untuk berkomunikasi di sini. Jadi nanti kita pilih ya teman-teman ya yang bisa masuk di Indonusantara yang mana karena memang mungkin tidak bisa semua karena ada barang-barang yang memang dilarang ya teman-teman ya, dilarang masuk Taiwan. Saya masih mencari eh, regulasi yang lengkap sekali, tapi pengalaman saya dan yang saya cari sekarang datanya itu masih di barang-barang yang terlarang ya, barang-barang yang dilarang masuk Taiwan itu contohnya daging-dagingan ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu saya masuk ke Taiwan itu kami tidak boleh membawa daging ya dan turunannya seperti abon, kemudian daging-daging mentah gitu ya. Itu tidak boleh maupun daging sapi, daging babi maupun daging apapun itu tidak diperbolehkan masuk. Kemudian seperti buah ya, buah jeruk, buah apapun, buah-buahan itu tidak boleh masuk ya. Kemudian seperti tanaman ya. Jadi kalau teman-teman jual tanaman apa gitu ya, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi dibuang dan kemudian seperti ya pastinya seperti narkoba itu tidak diperbolehkan. Kemudian barang-barang palsu ya. Jadi di Taiwan ini sangat strict banget tentang hak kekayaan intelektual ya, teman-teman ya. Jadi barang-barang yang diduga palsu atau memalsukan sesuatu gitu ya. Maksudnya barangnya
kalian motifnya apa, kemudian di plug itu sebenarnya punya punya hak kekayaan intelektual itu akan menjadi masalah ya. Jadi makanya saya menginvite teman-teman yang memang eh, mempunyai desain sendiri gitu ya, yang memang dia brandnya sendiri gitu ya. Jadi bisa masuk ke sini. Jadi tentunya nanti kita akan untuk teknisnya memang per kategori beda-beda ya teman-teman ya. Jadi eh, tidak semuanya itu karena ada regulasi dari eh, Taiwan sendiri gitu. Jadi tidak bisa semuanya masuk dan karena kapasitas di sini ya, karena saya ini kan bukan rumah saya sendiri ya, karena saya masih sewa di sini. Saya belum lihat. Jadi memang ada tidak mungkin teman-teman ada mungkin yang wah, langsung seperti satu kontainer gitu ya. Karena kita B2C ya, masih ya bisnis to customer walaupun saya juga masih proses ya untuk mencari B2B di sini ya. Karena di sini sebenarnya Taiwan itu banyak sekali produksinya di Indonesia, teman-teman ya, produksi fashionnya. Ya, jadi sebenarnya peluang, tapi kita pelan-pelan dulu mulai dari B2C ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ada nanti permintaan untuk memproduksi misalnya dari sini saya kenal akhirnya kemarin tuh kan awalnya saya meminta katalog dari teman-teman BCIC ya karena saya kan di 2019 ya udah lama banget ya sampai ke sini jadi saya juga nggak begitu hafal nggak begitu paham produk-produknya teman-teman tuh apa aja. Jadi mungkin dari sini tuh bisa menjadi jalur akhirnya nanti bisa kolaborasi atau nanti mungkin ada permintaan besar gitu ya. Yang di sini pun eh, yang saya tahu seperti seragam yang di kampus saya itu ya produksinya di Indonesia ya. Jadi karena memang di sini itu kan UMR-nya tinggi banget ya. Di sini tuh UMP-nya tinggi, jadi sekitar 190 NT per jamnya atau 100.000 per jamnya ya. Jadi mereka eh, produksinya kalau yang massal itu biasanya di Indonesia atau di Vietnam. Ya, jadi ini peluang besar juga buat teman-teman untuk masuk dulu nih pelan-pelan ke Taiwan gitu. Mumpung saya di sini, saya bisa menjembatani teman-teman ya. Oke, next. Oke, ini ada beberapa yang saya bilang tadi sedikit saya jelaskan tentang Indonusantara nih ya teman-teman ya. Saya coba analisis nih SWOT analisisnya biar kita sedikit memetakan nih ya bagaimana sih ke depannya nanti Indonesia. Oke, jadi eh, kalau strength point-nya tentunya karena saya sudah lama di UMKM ya, saya mulai usaha dulu 2017 awal dan sekarang jadi banyak teman-teman komunitas kemudian jejaring UMKM yang nantinya bisa mendukung di Indonusantara dan saya juga berharap pemerintah bisa dukung. Kemarin saya juga ke KDI minta dukungan gitu ya untuk bisa mensupport teman-teman juga nanti. Nah, kebetulan karena saya di sini tinggal di sini saya juga punya ERC ya dan saya punya work permit jadi saya bisa bekerja di sini. Jadi mumpung saya di sini ya dan mempunyai ERC dan work permit gitu. Jadi saya bisa membantu teman-teman untuk eh, berjualan dan promosi di Taiwan gitu. Jadi ini kita langsung akses langsung pasar di Taiwan. Jadi ketemu customernya, nah, nanti bisa langsung bisa masuk dan produknya dikenali oleh masyarakat Taiwan. Oke, weakness-nya ini adalah menjadi kendala ya karena ini bukan English speaking country ya. Jadi ini mereka memakai bahasa Mandarin ya dan ini kalau di Taiwan ini dia hurufnya Hanse tradisional ya teman-teman berbeda sama di apa namanya di China di Tiongkok. Kalau Tiongkok itu dia Hansenya simplified sederhana ya. Tapi kalau saya kan memang eh, bahasa Mandarinnya mungkin tidak lancar ya. Karena masih berproses ya. Walaupun saya juga belajar Mandarin dari saya S1 dan sekarang masih belajar terus untuk bahasa Mandarin. Karena memang bahasa Mandarin selama ini sih fine-fine aja ya kalau kita keluar di masyarakat bertransaksi beli apapun itu menggunakan bahasa Mandarin dan anak-anak saya juga sekolah di full bahasa Mandarin ya jadi mau nggak mau saya memaksa diri saya untuk berbahasa Mandarin setiap hari gitu ya jadi memang
untuk berbicara itu kita bisa menggunakan teknologi kalau misalnya ada miskom dan lain-lain untuk kayak Hanse ya, Hanse karena kan segala tulisan di Taiwan ini menggunakan Hansenya ya, huruf Mandarin yang tradisional. Jadi karena ada teknologi, jadi kita bisa bisa memahami lah itu ya. Dan uh, menurut saya sih masih wajar ya, karena walaupun mungkin Hansa sekarang udah 60.000 karakter ya, tapi yang sehari-hari itu mungkin dipakai sekitar 2.000 sampai 3.000 karakter yang saya tahu. Dan ini pun butuh waktu untuk menghafalnya ya, sambil belajar dan tenang aja ada teknologi. Jadi saya juga kayak beli beli apapun di sini kayak sepeda motor apa gitu ya, elektronik dan lainnya itu menggunakan bahasa Mandarin yang fine-fine aja. Dan alhamdulillah di Taiwan ini tingkat kejahatannya sangat rendah ya teman-teman ya, aman gitu. Jadi orang-orangnya juga karena hukumnya benar-benar ditegakkan di sini. Jadi kalau kalian tinggal barang apapun biasanya ini pemandangan yang mungkin agak tidak tidak umum di Indonesia. Jadi kalau misalnya di pinggir jalan atau di mana di Taiwan tuh udah biasa mobil, sepeda motor gitu atau sepeda gitu tuh dibiarin aja ya sampai dipenuhi rumput biasanya bertahun-tahun bahkan ada kuncinya di dalam juga ada yang kayak gitu dibiarin dan nggak ada yang ngambil gitu ya. Jadi di sini ah, aman untuk bertransaksi, jangan takut ditipu dan lain-lain. Insya Allah aman lah ya orang-orangnya karena kalau sampai sampai terjadi gitu ah, itu bahaya nanti hukuman itu sangat berat ya teman-teman. Jadi dari situ masyarakat Taiwan sendiri, imigran sendiri itu biasanya tidak mau ambil resiko untuk melakukan itu gitu ya. Jadi eh, kemudian yang saya bilang tadi nih, yang opportunity teman-teman banyak sekali pasar diaspora dan Taiwan ini kalau nggak salah di peringkat ke-6 ya, kalau nggak salah diaspora in, diaspora Indonesia yang berada di seluruh dunia itu kan banyak ya. Yang paling besar tuh Malaysia yang saya tahu, Malaysia, Belanda, kemudian Taiwan tuh kalau nggak salah di peringkat ke-6. Oh, tidak salah ya. Nah, jadi memang diaspora ini bukan hanya yang saya bilang tadi WNI, tapi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga Taiwan, gitu ya. Jadi ini tuh udah berlangsung lama, sangat lama, puluhan tahun yang lalu. Jadi data yang sekarang itu jadi bukan hanya warga Indonesia, tapi warga Indonesia yang kemudian menjadi warga negara Taiwan, gitu ya. Jadi eh, data sekarang pun menariknya adalah yang kemarin itu di 2025 ini eh, Indonesia masih peringkat teratas yang menikah warga negara asing yang menikah dengan warga Taiwan gitu ya. Jadi jadi itu sangat tinggi sekali gitu ya. Orang-orang Indonesia yang kemudian menetap dan mereka menikah dan berkeluarga di Taiwan itu. Oke, nah yang saya bilang nah, ini yang ada pertumbuhan e-commerce di Taiwan itu sangat tinggi, transaksi banyak sekali, hampir semua kategori ada di ada di e-commerce ya, terutama Shopee. Kalau Shopee itu di sini biasanya ngambilnya langsung di convenience store ya, jadi nggak ke alamatnya. Jadi kalau teknisnya itu di sinilah ya nanti kita bahas ya kalau udah ada yang join nanti akan saya bahas teknisnya seperti apa. Kemudian threat-nya, ancamannya yang kita tahu China dan Taiwan itu berdekatan. Walaupun memang Taiwan tidak mengakui sebagai bagian dari China, tapi kita masih mengadukan China policy ya teman-teman ya. Dan walaupun secara politik mereka agak split nih, agak disetir, agak berjauhan masalah politik karena eh, perbedaan memang ya ideologi gitu ya. Jadi dan mereka beda kepala negaranya dan sistemnya berbeda sekali tuh. Tapi ekonomi tetap jalan teman-teman ya. Jadi banyak sekali produk-produk China dimasuk Taiwan. Tapi memang ada regulasi-regulasi yang memang ngefilter itu yang saya bilang tadi hak kekayaan intelektual dan lain-lain gitu. Di sini cukup tinggi gitu ya penegakannya. Jadi ancamannya memang produk-produk yang sangat murah dari China ya. Kemudian brand lokal di Taiwan ini cukup kuat ya. Brand lokalnya cukup kuat tapi menariknya brand-brand lokal ini banyak produksinya di Indonesia teman-teman ya. Jadi
Jadi mereka produksinya Indonesia, tapi desainnya kebanyakan memang dari Taiwan sendiri ya. Dari Taiwan sendiri, saya kemarin juga ngecek mereka uh, punya foundation tekstil yang besar banget ya di Taiwan karena mereka riset and developmentnya sangat-sangat tinggi ya di Taiwan gitu. Oke, next. Oke, jadi nanti teman-teman yang mau bergabung di Indonesia Utara nanti bisa kirim katalog produknya ya. Ini bisa dikirimkan nanti eh, apa aja produknya nanti di email indotren.tw@gmail.com. Nanti eh, yang masuk itu yang di katalog teman-teman itu ada harga harga rupiah kemudian ada harga dolarnya. Kalau bisa ada harga New Taiwan dolarnya nanti bisa dicek konversinya berapa teman-teman ya. Nah dari situ nanti saya akan coba kurasi ya. Ini berdasarkan kategori dan aturan Taiwan ya. Jadi eh, apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya teman-teman. Dan ini tentunya saya menyesuaikan dengan kapasitas saya di sini ya. Karena saya juga masih mencoba apa namanya. Ini kan project saya juga nanti bergabung sama Taiwanese gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa bantu yang di sini ya, yang teman-teman Taiwanese saya. Jadi yang ketiga nanti kalau sudah oke, nanti kita coba bikin kesepakatan kerjasama ya teman-teman seperti kayak teman-teman konsinyasi ke toko-toko ya. Tapi menariknya saya coba membuka sedikit peluang, sedikit ruang gitu ya ke teman-teman bisa boleh mengirimkan sampel produknya. Jadi ya sampel produknya dulu karena kalau di e-commerce itu kita kan ada batasan PO ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita upload kita PO semua itu nggak bisa gitu. Jadi ada berapa dan lebih banyak yang tidak PO gitu. Jadi saya berharap teman-teman makanya untuk masuk ke sini setidaknya kalian mengirimkan sampel produknya yang beberapa pieces dulu ya satu dua gitu. Anggaplah itu seperti apa namanya budget marketingnya teman-teman ya untuk memperkenalkan. Jadi ketika ada konversi langsung bisa saya kirim gitu ke customernya. Jadi nanti kita bikin kesepakatan hak dan kewajibannya apa aja tentunya ya. Jadi saya juga mengirimkan laporan penjualan gitu. Kemudian teman-teman mengirimkan konten ya. Jadi konten di Instagram. Jadi saya promosiin di Shopee Taiwan ya, Shopee Taiwan, kemudian di TikTok, di Instagram gitu ya. Jadi biar ada konten-konten yang diberikan kepada saya. Itu akan tertera jelas nanti di kesepakatan kerjasamanya. Jadi baru nanti akan dilakukan pengiriman produknya ke Taiwan. Oke, next. Oke, ini penutup. Jadi teman-teman ini Taiwan ini adalah pasar yang sangat menjanjikan untuk UMKM yang saya jelaskan tadi data-datanya. Jadi saya berharap Indonusantara ini bisa menjadi jembatan ya untuk membuka akses pasar di Taiwan. Ayo bergabung nanti kirim kata di email Gatren ya .tw@gmail.com. Jangan lupa follow Indonusantara di Shopee Taiwan ya, Instagram, Facebook dan TikTok. Oke, mari bersama-sama kita membawa produk Indonesia ke dunia. Oke, terakhir, terakhir, next. Oke, 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 Sisi Tacia ya. Jadi terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan di-share pertanyaannya setelah ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mbak Yuyun atas pemaparannya yang sangat informatif. Kita jadi bisa lihat nih bagaimana peluang di pasar Taiwan tuh sebesar apa gitu kan. Nah, mari kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab bagi peserta yang ada ingin bertanya silahkan angkat, silahkan raise hand mungkin. Nah, Halo, kita mau tanya Kak. ya silahkan. Untuk ini ada dari Kak Dina Haula. Boleh pertanyaannya, Kak? Iya, halo Kak. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan. Selamat pagi, saya Dina dari Haula Toys.
ingin bertanya Kak, untuk bergabung di Indonusantara tadi kan ada prosesnya tuh ya, ada kayak kirim katalog dan proses kurasinya. Itu kalau boleh tahu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya Kak untuk proses bergabung di Indonusantara ini atau bebas? Oke, langsung dijawab atau tunggu semuanya, Mbak? Boleh langsung dijawab aja Mbak Yuyun. Kita Oke. langsung tektokan aja. Oke, ini tadi makasih pertanyaannya dari Mbak Dina Haula ya. Plot Toys. Oke, jadi langsung aja kirim dan ini kita proses. Saya nggak ada batasan ya, nggak ada batasan mau kapanpun karena saya masih stay di sini nggak tahu sampai kapan ya. Apakah saya lanjut PhD atau enggak. Jadi teman-teman kirim aja katalog produknya, udah ya. Katalog produknya ke email indotrend.tw@gmail.com ya, yang udah di mungkin nanti dari Mbak dari tim BCIC nanti bisa info emailnya ya, boleh di bagian akhir Mbak, nanti bisa kontak saya juga di WhatsApp di sini kalau memang sudah kirimkan ya. Takutnya nggak masuk atau mungkin typo atau masuk ke spam atau gimana ya. Jadi biar saya bisa ngecek bisa di WhatsApp atau di phone. Kalau kalau ini karena saya di Taiwan cuma aktifnya cuma yang WhatsApp ya nomor ini. Kalau yang phone itu nomor saya yang di Taiwan ya. Bisa di screenshot ya teman-teman ya atau dicatat. Jadi eh, nanti bisa kapanpun silahkan langsung kirimkan katalognya. Dan supaya tidak tidak bolak-balik gitu, jelaskan juga teman-teman ini produknya, deskripsinya apa ya. Seperti biasa katalog produk. Jadi bukan cuma foto-foto-foto doang, tapi ada foto, kemudian ada produk description-nya, kemudian ada harganya. Harganya pun bukan cuma rupiah ya. USD dan New Taiwan Dollar gitu ya, dibikin seperti itu biar lebih mudah karena saya menjualnya pakai New Taiwan Dollar di sini ya teman-teman ya. Jadi biar nanti takutnya kalau kayak gitu misalnya belum lengkap akhirnya saya tanya lagi bolak-balik gitu. Jadi prosesnya lebih lama. Jadi tolong dilengkapi katalog produknya eh, biar bisa apa namanya? Saya bisa langsung lihat dan mengkurasi lah produk-produk mana saja yang kiranya bisa masuk di sini gitu. Oke, bisa next mungkin. Ya gitu ya, mungkin ada lagi tanggapan atau bisa pertanyaan berikutnya, teman-teman. Apakah sudah terjawab untuk Mbak Dina Haula? Iya, sudah terjawab. Terima kasih Kak. Ya, Ya, baik. sama. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Ada yang raise hand juga ini dari Kak Didi Kalanata Leder. Ya, Silahkan. ya. Assalamualaikum Mbak Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal Mbak, saya Pidi dari Jogja Mbak. Kebetulan Hmm. kami bis materialnya itu dari leather. Nah, kalau tadi kan Hmm. sempat ada wacana bahwa ada produk daging dan sampai turunannya, artinya kan mungkin apakah itu masuk sampai ke sektor kulit. Mungkin Hmm. sebagai mungkin info awal, akhir-akhir ini kami dan tim itu sering dapat klien dari Jepang sama Korea. Jadi marketnya sebetulnya bukan dominasi kulit pada akhirnya. Serat Hmm. alam, misal kayak rotan dikombinasikan dengan kulit, jadi kulitnya bukan sebagai yang utama di produk Hmm. yang banyak diminati ke sana. Cuman untuk base industri kami sebetulnya di kulitnya itu. Itu gimana Hmm. Mbak kira-kira kalau dari aspek itu? Mungkin teman-teman nanti juga pengembangan teknisnya kan lebih ke tadi batasan-batasan produk yang eh, mungkin tidak memiliki izin bisa beredar. Oke, itu Mbak Hmm. Yuyun matur nuwun. Nanti selebihnya mungkin saya follow up lewat WA ya, Mbak. Oh, boleh, boleh. Nanti teman-teman bisa WhatsApp saya ya. Nanti saya akan infokan tentang regulasinya seperti apa ya. Lengkapnya seperti apa gitu. Oke, Mas Pidi langsung jawab aja ya. Ya, Iya, oke. Mbak. Oke, jadi memang terkait terkait yang saya bilang tadi kayak produk-produk daging turunannya. Jadi kayak sebenarnya itu kan kalau produk daging itu 100% dia daging ya.
Mas Pidi ya. Jadi kayak sebenarnya bukan cuma daging kayak misalnya tuh susu gitu ya, telur, darah, jeroan sebenarnya itu kayak tulang gitu, tanduk gitu. Itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Tapi saya masih konfirmasi ini ya, kalau berapa persen sih kalau produk-produk yang seperti hiasan atau kria gitu ya, yang itu berapa persen yang diperbolehkan masuk gitu ya. Tentunya ada beberapa produk yang memang dilarang dan dibatasi gitu ya. Beda sama dilarang sama dibatasi ya teman-teman ya. Jadi saya masih masih membaca regulasi yang mana sih yang benar-benar 100% dilarang, yang mana dibatasi gitu. Dan dibatasi ini kan pastinya prosesnya mungkin agak lama ya di bea cukai gitu ya pastinya. Nanti mereka akan ngecek dan Taiwan ini lumayan strict banget mereka ya. Walaupun ngomongnya agak soft tapi strike banget ya. Jadi jadi takutnya juga saya harus konfirmasi dulu. Saya kemarin juga konfirmasi ke Buara terkait ininya yang terupdate seperti apa gitu, di lapangannya seperti apa karena kita tahu sendiri teman-teman yang mungkin kayak sekarang saya juga ekspor dari Indonesia gitu ya. Ada beberapa yang kayak kita ngirim kerupuk ikan misalnya ya, kayak kerupuk ikan di Jepang itu eh lolos-lolos aja, tapi ada triknya. Saya nggak tahu itu diperbolehkan atau enggak. Ya, jadi memang berdasarkan pengalaman mungkin bisa diikutin, tapi mungkin kalau regulasinya itu tiap negara beda-beda ya. Ya, jadi saya nggak berani ngomong sekarang karena saya belum melihat real berapa persennya dan dibatasinya sampai berapa. Tapi yang saya tahu kalau produk turunan yang 100% daging dan turunannya seperti kayak jeroan, daging-dagingan itu tidak diperbolehkan masuk. Tapi saya nggak tahu kalau kalau peruntukannya berbeda dan misalnya dalam bentuk kayak kemarin itu kayak bumbu-bumbu ya. Itu kan ada kayak ada berapa persennya kan telur ya kayak gitu. Itu dibolehkan masuk ya. Jadi kayak saya kemarin juga ngirim kayak bumbu-bumbu dan lain-lain itu boleh masuk semua ya. Nah, tapi kalau yang 100% daging kayak abon gitu ya, itu kan berbentuk 100% daging, kemudian daging utuh gitu ya itu dilarang teman-teman ya. Tapi kalau mungkin cuma berapa persen nyatanya kayak bumbu-bumbu itu diperbolehkan masuk ya. Nyatanya sampai sekarang kalau ke toko-toko Indonesia yang di sini itu banyak banget tuh produk-produk bumbu-bumbu tapi enggak kalau untuk abon enggak ada ya yang saya tahu adanya abon itu di apa namanya di pasar biasanya ya yang memang produksinya di sini karena mereka menjaga standar kebersihan ya teman-temannya di Taiwan. Jadi bener-bener eh, hewan-hewan di sini itu bener-bener standarnya tinggi banget untuk peternakan dan lain-lain. Nanti saya konfirmasi lagi ya, eh, Mas Pidi ya, untuk berapa Baik, persen. Mbak. Kalau memang oke-oke aja sih, sebenarnya kayak bumbu-bumbu itu sudah ada beberapa persen ya eh, komposisi itu lolos-lolos aja gitu. Oke. Terima kasih, Mbak. Nanti insya Allah saya WA kembali untuk beberapa kategori produk yang Hmm. mungkin bisa kita. Moga-moga Mas Pidi. Oke, matur nuwun, Mbak. Iya, sami-sami. Terima kasih. Ada pertanyaan di kolom chat juga, akan saya bacakan. Ini dari Marilyn Indonesia. Izin bertanya untuk produk fashion, ada minimal atau maksimal produknya berapakah? Iya, oke. Jadi di di pengiriman di Taiwan ya, sebenarnya kalau untuk pengiriman biasa bukan yang saya masih konfirmasi karena kalau yang biasa nih yang dipakai oleh teman-teman TKI itu banyak ya ekspedisinya itu banyak banget ya. Jadi ada yang dari murah sih sebenarnya dari ada yang 45.000 per kilo ya ada yang 110 tergantung tergantung ada yang pakai asuransi dan lain-lain itu macem-macem ya dan tergantung biasanya ukuran boxnya ya ukuran box yang dipakai itu berapa itu tergantung volumenya. Nah maksimalnya itu sebenarnya kalau nilainya kalau
memang bebas bea cukai yang sampai sekarang saya tahu itu kurang dari 1 juta ya, kalau tidak salah ya. Tapi memang nanti untuk detailnya saya akan kasih ya teknisnya seperti apa karena pastinya ini akan banyak sekali ya supaya teman-teman itu juga nanti nggak kena bea cukai ya gimana caranya. Kemudian saya juga masih nanya teman-teman yang biasa ekspor dari Indonesia karena kalau yang sekarang teman-teman yang saya dan teman-teman mahasiswa dan itu kan mereka biasanya cuma ngirim barang-barang kayak makanan-makanan bumbu-bumbu dan lain-lain dan itu nilainya nggak banyak ya teman-teman ya jadi nggak kena biasanya. Jadi ya paling ya udah kena biaya ongkir dan ada biaya sedikit gitu ya tergantung masih ditanyain si barangnya apa dan ketentuan tergantung ininya barangnya gitu. Tapi yang saya tahu itu eh, di sebentar itu tidak melebihi tergantung ininya sih, tergantung jenis barangnya ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa sih biasanya tuh sekali berangkat itu kalau nggak banyak itu nggak boleh lebih dari kayak makanan-makanan tuh jangan lebih dari 6 kilo biasanya. Itu free eh, apanya gitu ya saya lupa. Ada rinciannya lah ya. Kayaknya saya nanti akan share juga dokumen apa walaupun dalam bahasa Mandarin. Saya masih mencari yang bahasa Inggrisnya. Ya, jadi memang kendalanya di sini website ininya biasanya full full Mandarin ya, tapi itu bisa ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Jadi saya mencoba kadang itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris secara ini tuh kadang agak salah gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya jangan sampai nanti barang-barang teman-teman itu saya tidak mengharapkan karena banyak yang juga buka usaha di sini ya kayak sepatu dan lain-lain itu barangnya tuh rusak nyampe sini ya. Jadi entah itu kardusnya lah gitu, entah apalah gitu, entah hilang dan lain-lain gitu. Nah juga kayak barang-barang kayak makanan itu kan ada expirednya ya. Jadi memang harus diperhatikan juga teman-teman ya. Beda sama fashion. Kalau fashion Korea kan nggak ada expirednya. Tapi kalau makanan kan ada expirednya. Jadi ada proses pengiriman ya nanti berapa hari, kemudian kalau sedikit bermasalah, maksudnya sedikit agak lama di bea cukainya gitu ya, nanti itu butuh waktu lagi ya. Jadi teman-teman juga perhitungkan itu. Nah ini nanti akan saya coba kirimkan juknisnya seperti apa ya teman-teman ya. Karena memang ini berdasarkan kategori ya. Kategori tiap produk itu beda-beda ya aturannya dan pembatasannya seperti apa. Nanti lihat HS code-nya juga. Karena kalau di ekspor tuh ada HS code-nya. Nanti saya akan kirimkan linknya. Nanti mungkin bisa dipelajari sama teman-teman juga ya. Baik, makasih Mbak. Ini juga dari ada yang resen lagi dari Good Ponsel Umum, silahkan. Ya, Hmm. Good. Halo Mbak, salam kenal. salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dwi dari Alm Apparel. Hmm, Saya ingin bertanya, kebetulan kepada saya itu activewear. Saya ingin bertanya bagaimana market activewear di Taiwan dan untuk pengiriman mungkin di awal eh, nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin dikasih tahu berapa kisaran harga per kilo untuk pengiriman ke Taiwan dan eh, melalui ekspedisi apa. oke. Terima kasih. Mohon dibantu dijawab. Oke. Ini tadi apa tadi? Boleh diulangi produknya apa, Bu? Produk produk saya baju olahraga activewear. Oh, Tapi activewear. tapi keunikannya itu motif-motifnya dengan ciri khas batik Nusantara Hmm, gitu. oke, oke. Oh, menarik ya nih ya. Jadi memang di Taiwan tuh sangat suka olahraga. Jadi jadi banyak banget komunitas olahraga juga di Taiwan ya cukup besar karena mereka sampai tua itu
aktif ya, berolahraga gitu. Jadi ini menarik juga buat uh, buat mengenalkan batik melalui activewear-nya mereka. Jadi biasanya tuh yang saya tahu uh, bisa pakai MGG W Express ya, yang dari sini ke ataupun sebaliknya. Tapi kalau yang dari Jakarta itu biasanya pakai yang itu kalau M MGW atau MGW itu MGW itu Express itu dari 45.000 per kilo ya sebenarnya ya. 45.000 kilo ada juga Express yang agak mahalan tapi itu 110.000 per kilo. Kemudian ada juga yang itu kalau yang dari Jakarta itu biasanya pakai tergantung teman-teman ya. Jadi saya kalau dari daerah kalian mungkin harus ke tempat yang kalau yang lebih murah yang mana. Kalau dari Jakarta tuh ada juga namanya Arumi Express ya. Arumi Express tuh biasa ngirim ke Taiwan. Nah, itu sekitaran segitulah ya. Puluhan ribu sampai ratusan ribu per kilo gitu. Makanya kalau di sini tuh tergantung ininya, Bu, boxnya gitu. Jadi misalnya pakai box apa gitu ya, kecil atau yang box besar. Nah, itu ada harganya itu beda-beda tergantung nanti memakai box yang mana gitu. Jadi kalau semakin jadi bukan yang kresekan gitu ya. Jadi kan pakai box ya, teman. Jadi pakai box Iya, betul. Kita pakai box biasanya. boxnya itu jadi sesuai sama boxnya harganya. Jadi kalau box yang kecil tuh kalau nggak salah sih dari 45 ribuan ya. Nanti saya akan kirim daftar ekspedisinya. Semoga ada di tempatnya teman-teman ya. Kalau di Malang juga saya ngirim kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman jauh ada yang eh, di pulau lain kan nggak mungkin kirim ke Malang, mungkin langsung aja ke Taiwan gitu ya. Itu nanti sesuaikan dengan ekspedisi yang ada di sana. Karena mungkin kayak Arumi Express itu di Jakarta. Kalau di Jakarta mah hampir banyak sekali ekspedisi yang ngirim ke Taiwan ya, teman-teman ya. Tapi beberapa kota ada gitu. Arumi Express itu di kabupaten tuh nggak ada dia. Jadi kita harus ke kota gitu ya. Maksudnya ke ibu kota biasanya. Nanti coba saya share daftar ekspedisinya ya teman-teman ke jadi bisa wapri saya langsung ke nomor tadi di 087859825773 itu. Nanti WA saya aja. Nanti kalau memang eh, bisa dicekkan, nanti bisa cek langsung hubungi adminnya gitu. Tapi tentunya proses ini jangan tiba-tiba ngirim ya teman-teman ya. Jadi harus ada proses dulu kurasinya. Jadi saya tidak mau nanti tiba-tiba barang teman-teman hilang atau apa kita ada kesepakatan dulu di awal, ada kesepakatan kerjasama MOU dulu di awal. Udah oke, teman-teman oke, saya juga oke gitu ya. Jadi kita baru proses pengiriman gitu ya. Nggak mahal kok teman-teman kalau ke Taiwan ya. Nggak semahal ke Amerika, ke ke Eropa gitu. Jadi bagi yang pernah ngirim ke daerah Asia Timur itu kurang lebih segitulah ya. Karena dia berdekatan. Kalau di sini ke Jepang aja deket ya. Dari sini ke Hong Kong deket juga. Dari sini sekitar hampir 2 jam naik pesawat. Ya, dari Hualien, dari bandara saya di County Hualien ini ke Hong Kong aja 2 jam aja pesawat. Jadi sangat berdekatan ya. Jadi kurang lebih segitulah. Bagi yang udah biasa ngirim ke Jepang, ke China, atau ke negara-negara Asia Timur yang di sekitaran sini ya kurang lebih sebenarnya ongkirnya. Oke, ada yang tanya lagi mungkin di chat itu ada ya Mbak ya? Iya, ada satu lagi, Mbak, yang terakhir dari Delta Nida. Aha. Oke. Pertanyaannya Bu Yuyun mau tanya, berarti ini skemanya sistem konsinyasi ya? Nanti kalau lolos kurasi berarti skemanya produk ready stock, Bu? Terima Mm-mm. kasih, seperti itu.
Oke, terima kasih pertanyaannya dari Bu Delta Nida ya. Jadi iya memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi istilahnya konsinyasi tapi saya tidak membatasi minimalnya. Maksudnya membatasi ya minimalnya tapi saya membatasi maksimalnya ya teman-teman ya. Jadi kalau minimalnya boleh saya bilang tadi kirim sampel produknya ya. Sampel-sampel produknya teman-teman boleh kirimkan nanti eh, pastinya di itu sesuai sama apa yang tertera di kesepakatan ya. Jangan nanti kesepakatannya apa yang dikirim apa ya, jangan sampai berbeda ya teman-teman ya. Jadi saya bingung. Jadi di awal itu harus ada kayak video pengiriman, kemudian barang dan surat jalan juga harus ada, kemudian ada kode SKU-nya teman-teman gitu. Jadi dikasih nama gitu. Mungkin ada beberapa satu supplier teman-teman ngirimkan beberapa jenis produk ya. Nah, itu tuh harus dikasih nama ya. Kalau dikasih nama, nama produknya apa, kalau pakai ada SKU-nya, SKU apa, SKU ID-nya gitu ya. Jadi jangan dicampur kemudian akhirnya apa, nanti bisa salah. Dan ini sering terjadi juga kalau kita di konsinyasi toko-toko ya teman-teman ya. Itu biasanya dari tim gudang itu salah ngasih nama ya kan. Kemudian akhirnya apa, efeknya adalah harganya berbeda nanti gitu. Jangan sampai nanti saya upload di Shopee Taiwan, kemudian harganya berbeda gitu ya karena ada kesalahan penamaan gitu. Jadi memang ini teknis sekali, tapi efeknya juga bahaya kalau misalnya nanti kuantiti ya, misalnya pengali, tiba-tiba ternyata salah harga gitu ya. Apalagi kalau fashion itu biasanya kalau beda size-nya bisa beda harga ya gitu. Jadi jangan sampai salah label gitu. Makanya saya ini kan kalau minimal saya tidak membatasi tapi maksimal saya batasi karena saya punya kapasitas gudang juga di sini. Artinya tidak banyak ya. Saya berharap bisa variatif ya. Variatif teman-teman bisa jadi bukan cuma satu dua produk, nanti bisa dari berbagai brand juga bisa masuk gitu. Gitu ya. Jadi tadi saya jelasin juga pengirimannya nanti setelah kita ada kesepakatan, nanti ada hak dan kewajiban masing-masing, ditertera di MOU-nya, kesepakatannya brandnya teman-teman dengan Indo Nusantara, nanti kita akan melakukan pengiriman gitu ya. Jadi pengirimannya sih nggak lama, kalau misalnya mau cepet ya lebih mahal ya teman-teman ya. Tapi kalau kalau yang lama ya lebih murah gitu. Gitu aja. Ini nggak terlalu jauh kok Indonesia Taiwan. Bahkan pesawat aja kadang ini tuh lebih murah dibandingkan ke Indonesia. Maksudnya dari Malang ke Sumatera, Malang apa Surabaya itu lebih mahal dibandingkan tiket pesawat dari sini ke Taiwan gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Yuyun atas jawabannya. Yang Mm-mm. barusan itu jadi pertanyaan terakhir kita di acara webinar hari ini. Mm-mm. Tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Yuyun Aryani selaku narasumber kami serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung hari ini. Sebagai penutup sesi kali ini, kami mohon kesediaan dari Bu Yuyun untuk menyampaikan closing statement singkat. Kami persilakan, Mbak. Oke, closing statement saya adalah teman-teman, yuk mari sama-sama bergabung di Indo Nusantara. Kita sama-sama eh, memasarkan dan mengembangkan produk-produk UMKM Indonesia ke dunia. Itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Makasih Mbak, semoga materi dan diskusi hari ini bisa memberikan inspirasi dan membuka wawasan baru untuk kita semua, apalagi mengenai peluang ekspor dan pasarnya, baik di Taiwan maupun negara lainnya. Dengan demikian berakhirlah acara aksi hari ini. Semoga apa yang telah dibagikan dapat bermanfaat. Oh, untuk sebelumnya kita foto bareng dulu ya Mbak. Mm. Saya lupa juga tadi. Eh, Kalau bisa yang lainnya juga on cam biar kita bisa foto bareng semuanya nih. Ya, mari kita semua tersenyum.
Satu, dua. Lagi ya, kita pakai gaya cuan. Mana tangannya, Bu? Mbak, cuan-cuan kita. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk follow IG BCIC, juga IG Indo Nusantara tadi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa juga untuk yang hadir untuk isi presensi. Linknya ada di chat. Nah, Terima kasih.